Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Violina Wayuza. Saya akan memaparkan hasil dari penelitian proposal saya. Adapun judul dari penelitian proposal saya yaitu Tantangan Bank Syariah di Indonesia pada saat masa pandemi COVID-19. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan baru yang dihadapi bank syariah di Indonesia. Kemudian, COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendata sebanyak 9.771 kasus penduduk Indonesia terkonfirmasi COVID-19 pada April 2020, dengan jumlah kematian sebanyak 784 jiwa. COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, bahkan di dunia. Ini merupakan tantangan baru di dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Bagi bank syariah sendiri, tantangan saat pandemi COVID-19 ini yakni likuiditas dan rasio pembiayaan yang bermasalah atau non-performing financing. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana itu dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Kemudian bulan Agustus 2020 merupakan puncak bank syariah kehilangan pendapatan dan pembiayaan bagi hasil karena pada bulan itu nasabah memasuki periode gagal bayar. Kemudian masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, tantangan. Yang kedua itu strategi. Dan kemudian itu batasan masalah. Batasan masalah yang saya ambil itu adalah bank syariah yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana dampak COVID-19 terhadap perbankan syariah. Kemudian yang kedua, apa strategi bank syariah dalam menghadapi tantangan COVID-19 ini. Kemudian ada manfaat. Manfaat dari proposal penelitian ini ditulis agar si pembaca mengetahui apa tantangan yang dialami oleh bank syariah serta mengetahui apa dampak dari pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan kinerja bank syariah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang pertama itu untuk mengetahui apa saja tantangan bank syariah di masa pandemi COVID-19. Kemudian mengetahui bagaimana bank syariah mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Selanjutnya itu masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu landasan teori. Terhambatnya realisasi penanaman modal, risiko likuiditas dan pasar, ketidakpastian rencana para investor untuk menanamkan modal, sulitnya penyaluran dana, risiko kenaikan pembiayaan, menurunnya kinerja para karyawan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklikal dampak penyebaran virus COVID-19 di SIAS 2019. Penerbitan POJK nomor 11 POJK titik 03 2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil atau ujrah dengan pembiayaan mencapai 10 miliar dan skema restrukturisasi pembiayaan. Yang dimaksud restrukturisasi pembiayaan di sini adalah memberikan kelonggaran untuk melunasi pembayaran hutang pada pihak bank. Peminjam atau nasabah masih tetap harus membayar pinjaman kepada pihak bank, namun diberikan kelonggaran atau keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan dengan pihak bank. Kemudian itu ada relaksasi dari peraturan ini berlaku untuk debitur non-UKM dan UKM, sebab dalam hal ini UKM menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak pandemi COVID-19.
dengan masa berlaku relaksasi atau kelonggaran pembiayaan hingga 1 tahun dari 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level terbawah. Banyak masyarakat yang harus menghentikan aktivitas serta usaha mereka yang menyebabkan pendapatan tidak lagi normal sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Kondisi inilah yang memperburuk kinerja pada bank syariah dan membuat bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan bagi hasil karena nasabah memasuki periode gagal bayar pinjaman. Selanjutnya itu ada tantangan bagi bank syariah sendiri terhadap pandemi COVID-19 adalah terhambatnya realisasi penanaman modal. Ketidakpastian yang tinggi di tengah situasi pandemi COVID-19 membuat para investor terpaksa menunda atau bahkan membatalkan rencana penanaman modal mereka pada tahun 2020. Peningkatan risiko ini tidak hanya terjadi pada bank syariah saja, tetapi ada banyak lembaga-lembaga syariah lain yang mengalami masalah seperti ini. Bentuk risiko yang dialami oleh bank syariah dalam masa situasi seperti ini diantaranya dalam bentuk risiko operasional, risiko kenaikan pembiayaan, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Hal ini akan menyulitkan bank syariah untuk berekspansi dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga menjadi tantangan bagi bank syariah dalam menjalankan kinerja di masa pandemi karena disebabkan adanya gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenaga kerjaan. Saat ini kondisi keuangan syariah khususnya sektor keuangan mikro syariah lebih didominasi oleh dua bagian, yaitu capital market dan perbankan. Yang paling mengena adalah keuangan syariah yang memang berhubungan langsung dengan sektor real. Namun dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah lembaga keuangan mikro syariah. Di saat masa pandemi ini, hampir semua bank syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank BJB Syariah menunjukkan bahwa mereka menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19 berdasarkan POJK nomor 11 POJK .03 2020. Namun, di balik itu semua, bank syariah memiliki berbagai strategi dalam menghadapi tantangan pada masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan cara menegaskan posisi bisnis-bisnis syariah sebagai bagian yang tak terpisahkan masyarakat Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Contohnya adalah dengan cara memberi kelonggaran working from home pada karyawan-karyawan dan tetap memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan atau nasabah dalam batas-batas yang memungkinkan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19 secara keseluruhan. Kemudian strategi selanjutnya yang harus dilakukan bank syariah adalah dengan mengambil manfaat dari paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dampak penyebaran COVID-19, baik stimulus fiskal, stimulus non-fiskal, maupun sektor keuangan. Meskipun paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah ini masih jauh dari kata ideal, tapi setidaknya dapat mengurangi beban yang harus ditanggung ke bisnis-bisnis syariah termasuk bank syariah di tengah merebak COVID-19 ini. Nah, kemudian masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, karena bertujuan untuk mendeskripsikan seluruh keadaan yang ada dan mendapatkan informasi mengenai tantangan yang sedang dihadapi oleh perbankan syariah di masa pandemi COVID-19 secara jelas dan terperinci. Objek penelitian ini adalah bank syariah. Adapun alasan saya memilih objek penelitian bank syariah ini adalah karena saat ini belum banyak informasi tentang tantangan yang dihadapi bank syariah pada masa pandemi COVID-19, mengingat ini adalah masa baru yang dihadapi oleh bank syariah. Kemudian itu ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data dengan analisis data dan pengumpulan data melalui media internet. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan mencari informasi dari jurnal yang ada di internet, kemudian dianalisis. Sumber data yang digunakan itu
data sekunder karena data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui media perantara yaitu internet. Kemudian waktu pengumpulan data pada bulan Oktober sampai dengan November. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.